Kevin dan Halo, sore-sore semua. saya kedengaran ya Pak. Bentar. Kecil ya sore. Ya, sore Eh, Bet, sore Mbak Kiki, Oke, sore View. sore-sore. Mungkin kita boleh langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi tujuan agenda sore ini adalah mau membahas terkait dengan change request dari tim klinikal untuk update kategori klinikalnya di dashboard clinical outcome. Nah, sebelumnya kan kita udah terima ya Pak dari Pak Kevin filenya apa yang perlu diupdate. Cuman boleh tidak ya Pak dijelaskan kembali bagian mana yang perlu diupdate? Karena kemarin kan kita cuma terima filenya, belum ada penjelasan lanjutan ya Pak untuk ini. Mungkin boleh dibantu jelaskan dulu ya Pak, apa yang perlu kita update. Nah, nanti dari Pak Albert juga akan ngecek nih Pak dari sisi BI-nya, logiknya yang kemarin sudah dibuatkan, apakah bisa langsung diupdate atau seperti apa gitu. Oh ya, oke oke. Thank you. Oke, Mbak Kiki. Thank you Mbak waktunya. Mungkin aku coba share dulu kali ya screen. Boleh, boleh. Kalau ada pertanyaan gue sambil cut nggak apa-apa ya, Fit? Boleh, boleh Bet, boleh. Slow, slow. Nah, jadi kalau dari CR kemarin Mbak, sebenarnya itu ada dua request kan untuk dari CR kemarin. Itu pertama related sama final mapping clinical program. Yang kedua itu clinical outcome plan-nya. Jadi ada dua nih, clinical program sama clinical outcome plan. Nah, kalau clinical program ini sebenarnya itu yang sedang ongoing yang saya tanya ini ke Albert. Sekali related sama final mapping clinical program. Lalu yang kedua ini clinical outcome plan 2026. Nah, untuk yang final mapping clinical program ini yang tadi saya bilang sebelumnya ini tuh related sama clinical program karena kan kalau dari ini ya dari apa namanya dari data wait, dari data clinical itu sebentar saya cek dulu. Nah, udah kelihatan lagi kan ya? Ya. Nah, jadi kalau dari report clinical itu sebenarnya kan ini ada dua komponen ya. Jadi ada data clinical program yang awal waktu itu yang dibuat sama Dr. Melvin di awalnya dari Kongo UNOP sampai ke klinik Needle Movers sampai ke Needle Movers. Lalu yang kedua adalah dari clinical outcome overview sampai achievement kumulatif. Nah, ini yang kita baru finish di Desember 2025 untuk yang clinical outcomes ini. Jadi yang kita sebenarnya butuh update adalah semua report ini. Tapi dibagi jadi dua apa dua data lah ya, dua data besar. Satu clinical program kategori clinical program dan dua clinical outcomes. Kita samain persepsi mungkin di situ ya. Jadi ada clinical program, ada clinical outcomes. Nah, untuk clinical program itu yang diupdate sebelumnya itu memang kita ada update nih untuk clinical program. Pertama, karena dari specialty-nya ini kita akan awalnya kan dari clinical program kita gerak ke specialty. Nah, sekarang untuk yang 2026 itu kita bergeraknya terbalik. Jadi dari specialty, lalu kita mengerjakan clinical programnya. Jadi kita remapping ulang lah. Berawal dari specialty 2 ini. Kita remapping ke clinical program. Alhasil nanti di specialty 2 ini ada data yang kemungkinan overlapping atau double gitu. Makanya ini saya tanda merah-merah ini data yang overlapping. Seperti itu. Nah, waktu itu sempat diskusi juga terkait ini sama Albert. Uh, Infonya sih untuk saat ini memang masih bottleneck ya. Bottleneck dalam arti kata ini tidak bisa difasilitasi di Power BI. Nah, untuk clinical program. Cuma sambil berjalannya waktu, uh, clinical program ini, ya tidak bisa difasilitasi ini tuh, karena memang
datanya yang memang kita terbalik kan, jadi memang tidak bisa difasilitasi. Jadinya kita berjalan waktu tuh kita udah review sama tim ama juga sama sama finance juga sama Pak Kris. Lalu hasilnya terakhir meeting dengan mereka tuh ya udah kita menggunakan untuk yang Power BI kita menggunakan data di Power BI apa adanya. Lalu untuk mappingan onkologi kita untuk buat sendiri seperti itu. Jadi khusus untuk onkologi kita buat mappingnya sendiri. Makanya tadi gue email lu itu, Bet. Gue sebenarnya lebih ke arah mau tanya mappingan onkologi itu yang 2025 kayak gimana gitu. Jadi Halo, di halo, 2000, putus. halo? Oh, putus. Halo, aman nggak, Bet? Halo? Di saya kedengaran sih, Pak. Mungkin Oh, Pak oke, Albert oke. lagi putus. Oke. Tuh, putus lagi. Halo, halo. Halo, Bet. Ya, ya, Vin. Nah, iya. Gimana, Da- gimana? Iya, jadi dari gue sebenarnya untuk yang clinical program, gue nyambung tadi ya. Nah, sebenarnya kan hasil meeting terakhir sama finance tuh sama Pak Kris, hasilnya kan kita karena ini belum bisa difasilitasi sama Power BI yang mapping kita ini, jadinya kita menggunakan Power BI yang lama mappingnya. Itu yang akan digunakan oleh tim finance sama tim AMA. Itu untuk semua unit juga akan menggunakan Power BI yang lama mappingnya, bukan pakai mapping yang baru ini. Tapi karena menggunakan mapping yang lama dan kita udah lepas hardcode-nya itu, Bet, itu impact-nya kan onkologinya itu jadi lepas ya. Jadinya tidak ada graph curve onkologi. Sehingga kalau kita lihat di clinical program, di clinical itu, onkologinya tuh jadi kecil banget impact-nya. Nah, itu hasilnya, hasil meeting terakhir, kita harus dari gua harus buat mapping manual dari Excel yang kebutuhannya adalah untuk onkologi aja gitu. Jadi gue remapping ulang untuk onkologinya gitu, Bet. Nanya, Vin, kenapa Mm-mm. dia kecil? Maksudnya dari onkologinya. Nah, ini contohnya ya. Kenapa Apakah dia karena kecil? yang lepas hardcode itu? Iya, jadi karena once di hardcode dilepas, kan graph group onkologi jadi nggak ada lagi, Bet. Di sini kan nggak ada hardcode onkologi kan. Nah, alhasil kan tak awal tadi ada onkologi sama onkologi surgery kan. Nah, ini dilepas nih. Terus masuknya dia hanya ada radiasi onkologi kayak gitu. Yang sebelumnya yang tinggi itu sebelumnya ya itu ada di neuro-onkologi. Oh, Neuro-onkologi itu tuh once itu hardcode dilepas, yang tadinya masuk onkologi, dia balik lagi masuk ke neuro kayak gitu. Itu jadi apa ceritanya tuh. Makanya data di onkologi di clinical itu dia akan jadi kecil karena dia akan masuk balik ke pos yang masing-masing, nggak ke onkologi karena onkologi itu sebenarnya buatan. Waktu itu kalau gue tanya-tanya sejarahnya sama Bu Yanti, waktu itu onkologi itu request dari UCR minta untuk mereview eh, craft group onkologi. Tapi karena kita nggak ada craft group onkologi, jadinya hasilnya dicomot-comot lah gitu. Jadi untuk yang tidak seperti ini tuh kita comot-comot datanya dengan mappingan dengan mappingan onkologi specialty-nya. Jadi kita comot specialty-nya, Bet. Comot specialty-nya kita ambil untuk onkologi itu yang ada di 2025. Nah, begitu hardcode dilepas, onkologinya ya ibaratnya hardcode itu kan untuk membalikan semua ke awal kan. Nah, begitu dikembaliin ke awal, yang tadinya masuk onkologi itu jadi hilang semua. Yang tadi gue bilang, jadi tadinya neuro-onkologi, si Prof. Jul itu masuk ke onkologi, dia jadi balik masuk ke neuro. Gitu. oh, Halo? oke. Mm. Nah,
Jadi untuk clinical program yang CR gua yang clinical program paling gua minta tolong buat yang mapping onkologi paling gitu sih itu untuk yang clinical program untuk Paling paling apa Fit? Paling buat yang onkologi. mapping onkologi. Jadi gue pengen dapat istilahnya gue pengen dapat angka actual kalau bisa angka actual dan budget kalau bisa. Tapi kalau hanya bisa dapatnya actualnya aja, it's okay. Nanti budget mungkin gue ambil tarikan dari finance gitu. Ini Nah, onkologi kan hanya 5 unit ya, Bet. MR Lipesi, LV, terus SB, MK, sama Agora. Yang 5 unit yang ambil onkologi. Jadi gue harus bikin report untuk 5 unit ini. MR Lipesi kan ini data manual kan. Jadi onkologi hanya 4 unit nih, LV, SB, MK, sama Agora gitu. nah, oke. Nah, ini kalau lu mau masukin onkologinya, Fit, yang Mm-mm. tadi lu bilang mau masukin data aktual sama budgetnya, berarti kan di Mm. Excelnya tinggal lu taruh lagi, Fit, yang berhubungan dengan onkologi kan, Nah, itu kayak tadi gitu. gue, iya tadi gue juga pengen masukin gitu, Bet. Cuma kalau gue masukin, gue takutnya data yang ada di clinical itu berubah lagi. Jadi ini datanya berubah, Ah, gue jadi maksud gue jadinya malah ada duplikat gitu. Nanti malah report yang lain yang tadinya kita udah confirm nih sama tim finance, udah kita pakai data mapping 2025 ya gitu. Nanti onkologi terpisah. Jadi gue yang siapin gitu, terpisah. Nanti kalau gue tambahin malah jadi ini, jadi apa namanya? Jadi overlapping lagi kayak gitu. Gue ngerinya gitu. jadi onkologi ini lu mau masukin terpisah dengan manual gitu. Iya, paling gitu. Jatuhnya ya. Jadi nggak di report clinical Nah, gitu ini. berarti di Excelnya bisa lumayan nih, Vin. Sorry, boleh ke Excelnya nggak? Excel yang ini. On, iya, onkologi itu kan craft grupnya kan. Mm-mm. Bener nggak? Isiannya kan ada anakannya kan. Nah, lu taruhin anakan-anakannya aja Di specialty name di ini. specialty name-nya di hub. Iya, lu Tapi cek dulu nih onkologi ini mm-mm. anakannya ada A, B, C, D. Nanti di A, B, C, D-nya itu lu taruh di sini nih. A-nya ini berapa budgetnya, aktualnya berapa, terus yang B juga Mm-mm. sama. Tapi apakah itu Coba deh. misalkan ya Bet ya? Ini gue nanya ya, diskusi ya. Apakah misalkan ini Ah, kan gue cuma 4 unit aja nih. LV, MK, SB, sama Agora. Cuma 4 unit. Nah, kalau ah, misalkan gue taruh di 4 unit itu doang, apakah itu ngaruh ke yang unit yang lain? Ini pertanyaan enggak, sih, Bet. Enggak kan ya? Kalau enggak. itu nggak ngaruh. Karena Dan itu, ini, iya, karena ada kolom hmm, E. E itu jadi pembedanya, oke, Vin. oke. Terus Kalau pertanyaan enggak, kedua, buat Bet. buat apa kita tulis double? Ah, Pertanyaan kedua, kalau misalkan gue catat di sini specialty name-nya ya. Ini kan isinya ada ini nih, Bet. Tadi udah gue catat. Nah ini ada clinical pathology, oncology. Ini nih, ini kan specialty-nya nih. Ini kan angka specialty-nya, Bet. hmm, Ini kan banyak nih. ini Terus di sini, specialty dari onkologi ya? iya. Jadi di sini kan ada neurologi, ada internal medicine. Nah, once nanti gue tambahin di sini, pertanyaan gue, apakah itu akan mempengaruhi craft group yang lain? Karena ini kan sebenarnya head-nya dia craft group internal medicine. Ini craft groupnya head-nya si neurologi gitu, Bet. Terus ini obstetric, ini women and Sorry, children. Vin, Mm-mm. boleh coba buka master data nggak yang di share folder itu? Gue mau coba cek satu sampling. Master data. Oh, gue mesti ini dulu bentar, Bet ya. Oke, oke. Sebenarnya ini tinggal lu bermain di Excel-nya aja sih, Vin. Oke. Semua bisa gitu, Nah, tanpa iya. perlu dibikin lagi. Itu oke sih, Bet. Main di Excel. Cuma gue takut, apa ya, karena kita langsung ke production ya. Apa yang gue kerjain di sini langsung kelempar ke production. Gue ngerinya eh, begitu kelempar production, itu kan juga butuh waktu H+1 kan. Nah, jadi takutnya kelempar ke yang lain langsung ngambil datanya jadi nggak konsisten gitu loh. Jadi setiap saat gue ketik-atik nanti berubah. Jadi gue nggak ada tempat buat trial error gitu loh. Karena dampaknya langsung ke production kan. Tiap gue ketik-atik gitu. Lebih ke arah situ sih. Kalau gue ganti di ini. Ini, Bet. Nah,
Coba ke dim specialty deh. Paling belakang ya. Iya. Nah, coba lu Hmm. cek dah yang tadi contoh satu sampelnya apa tadi? Oh ini contohnya. Tuh. Loh, kok nggak ada? Oh, coba balik ke itu ya. Yang tadi. Yang Sini. Oh, oke. nih. Nah, Oke. coba. Nah, dia masuknya ke internal medicine. Ya, Coba balik ke tadi kan, sorry, ke Excel yang tadi lu bilang. ini, Bukan, yang tadi lu udah kumpulin jadi satu list. ini. Tadi yang ini nih. Nah, ini maksudnya lu mau nembak jadi onko atau gimana? Iya, tapi pertanyaan gue ini kan sebenarnya specialty untuk onkologi kan, Bro. Nah, misalkan ini nih internal medicine, gue taruh di sini di specialty name gitu kan. Misalkan nih, Oh, onko, muncul kan dia di onkologi kan angka dia kan. Nah, tapi tapi apakah dia yang muncul di internal medicine? Maksud gue, jatuhnya kalau muncul di internal medicine jadi 2 kali kan dia akan iya, mengganggu angka internal medicine kan. internal medicine itu iya part of itu yang F itu internal medicine ya. Jadi kalau lu masukin itu ntar specialty group name-nya internal medicine dia masuk. Nah, itu dia kan. Jadi double nggak sih maksud gue? Nanti Nah, di lu sini, maunya dia masuknya ke B ya, sorry, gimana? ke B. Berarti internal medicine yang H, terus B-nya ini jadi onko gitu maksud lu. Benar gak? Iya, jadi Coba ya, lebih gua, ke gua coba arah, kasih sampling ya. Kan tadi coba hmm, nih. Nah, internal medicine ini kan dia specialty grupnya kan internal medicine, benar ya? iya, iya, Nah, berarti lu maunya coba balik ke itu ke Exxonnya. Internal mhm. medicine ini eh lu mau clinical program name-nya internal medicine. Sorry, internal name-nya onco, benar gak? Tapi bukan untuk semua, Will. Jadi lebih ke arah, lebih ke arah ini kan internal medicine nih, craft group-nya kan. Jadi hanya Oh, untuk kebutuhan ngebaca onkologinya aja. Jadi yang lain tuh nggak usah diotak-atik maksud gue gitu. Karena kita udah confirm nih sama finance pakai mapping iya. 2025. Tapi Oh, untuk kebutuhan internal gue nih, internal Finprop, kita butuh report onkologi tok gitu. Nah, kalau misalkan report onkologi, which is specialty-nya ini nih, gue harus tarik specialty ini gitu. Nah, once gue cek di dokter productivity reportnya, internal medicine ini kan ketarik tuh. Dan di Cleanprop ini kan nggak ada karena kita masukinnya di sini belum dimasukin kan. oh, oh. Nah, tapi kalau misalkan gue masukin specialty name-nya ini di sini, ini kan gue mikirnya akan ngaruh juga ke apa namanya ke craft group yang lain, misalkan internal medicine ya internal medicine akan berpengaruh gitu. Nah, gue sih lebih ke arah udah nggak usah ganti internal medicine-nya gitu. Jadi benar-benar hanya untuk kita aja untuk onkologi aja gitu maksud gue. Memungkinkan Nah, gak tuh? cuma ngerti. Cuma kalau di reportnya ini, lu mau ditampilinnya tuh jadi apa? Kalau misal di filter craft group nih, Mm-mm, ngerti kan maksud gua? Kalau di filter craft mm-mm. group itu angkanya itu lu mau taruh ke mana? Internal medicine atau ke onco? Atau jadi blank? Kan jadi aneh. Kita Sebenarnya ngomongin sih di sisi report ya. oh kalau sisi report karena udah Lu confirm filter ke nih. iya, Lu kan manual nih, 2 juta. Terus lu mm, pengen filter nih. ya Eh, nah, yang 2 jutanya itu masuk ke mana nanti? Ke kalau onco gue kah? sih Internal medicine kah? kalau gue baca dari sisi gue it's okay masuk internal medicine nggak apa-apa. Yang penting apa gue bisa tarik datanya. Jadi once gue tarik datanya di Excel nih Ah, eh, waktu gue tarik di Excel gue bisa filter tuh di specialty ini. Oh ini specialty-nya misalkan si
hemato kayak gitu. Nah, untuk saat ini hematonya tuh nggak ada gitu. Sorry, Vin. Berarti Hmm? kan kalau lu pengen masuk ke internal medicine, tadi lu bilang pengen masuk ke internal medicine kan? Berarti nanti Mm-mm. internal medicine angkanya jadi nambah dong. Nah, Bener dong? iya. Dan nggak Nah, mungkin lu taruh internal medicine 2 juta ini nggak ditaruh kemana-mana spesialtinya. Ngerti kan maksud gua? Nah, lu mau taruh gimana? Kalau ditembak ke onko, nggak mungkin juga. Kan beda. Kan yang F. Kalau blankin juga ngaco. Nah, itu gimana, Vin? gimana gimana sorry. Maksud gua, kalau lu nanti taruh internal medicine tapi B-nya onko, pasti kan F-nya juga perlu diisi dong. Entah itu lu taruh di internal medicine atau di onko atau blank. Bener? Di report. Waktu gua isi di sini, waktu Soalnya, gue isi iya. waktu specialty name gue Soalnya isi dua, misalkan. iya. Lu taruh internal medicine 2 juta, nanti nggak masuk kemana-mana itu. eh Ngerti kan maksud gua? Pasti Mungkin lu harus mesti isi taruh dong ke internal account lu medicine gitu mana. kan. Nah, Ya, kalau lu taruh di internal medicine juga sama menambahkan angkanya. nambah internal Sedangkan lu nggak medicine. mau, sedangkan lu nggak mau nambahin di internal medicine. Itu gimana? Mm-mm. Gue sih Ngerti kan sebenarnya maksud gue? ngerti ngerti Beb. Nah, itu dia. Gue sih sebenarnya untuk yang report clinical Vito ini ya, Beb. Untuk report clinical Vito ini, gue lebih ke arah hmm, jujur gue masih belum belum terlalu valid sama angkanya, sama angka-angka yang di sini ya. Maksudnya karena ini kan Hmm. angka mapping 2025 kan Beb, jadinya. Apa adanya 2025, kita bikin ulang lah istilahnya. Nah, sedangkan ada hardcore yang kita lepas lebih ke arah situ. Jadi gue ngerasa kayak untuk clinical program ini angkanya jadi kurang valid karena adanya hardcore yang dilepas. Gue nggak tahu nih apakah ini mempengaruhi specialty ini yang ada di sini karena hardcore itu dilepas. Contohnya kayak tadi internal medicine. Internal medicine tadi kan harusnya ada, tapi karena di sini nggak ada. Jadi apakah harus di eh, lihat ulang apa enggak gitu, Bet? Mudah nggak maksud gue, Nah, Bet? mudah. Tapi sebenarnya emang itu PR, Vin. Karena kan hardcode-nya berubah. Mm-mm, Nah, mm-mm, itu lu mm-mm. harus remapping ulang. Dari yang 2004, 2025 di saat dia gerak, 2026-nya lu harus remappingin supaya angkanya valid lagi. Kalau lu menambahkan kayak gitu kan, pasti ngerti kan? Ya, ketembaknya ke internal medicine juga aja. Walaupun lu menambahkan di onco, tapi pada saat filter nanti internal medicine, loh, kok jadi nambah. Ngerti kan maksud gua? Mm-mm. Nah, Nggak ada enaknya bedanya. gimana ya? Ya, PR. Ya, enaknya harus Ya. remapping ulang. Nggak ada cara lain, Vin. Kalau remapping ulang, gimana cara cara gue untuk remapping data? Apakah gue ngambil dari data yang sekarang nih, dari dokter productivity atau dari mana gitu, gue tembak langsung ke sini atau gimana, Bet? Nah, Misalkan gue lu mau remapping, kalau menurut gua kan lu kan ada acuan yang data-data dulu kan. Nah, lu lihat aja tuh kan um, ada eh, contohnya lu pada saat narik nih mm, craftbooknya onkologi itu di situ. Lu kan bisa lihat tuh yang mappingan lama onkologi anak-anaknya ada apa aja tuh. Oh, itu dulu yang ketarik gitu loh. Berarti sekarang yang ketarik apa nih? Gitu. nah untuk yang level 1, level 2, level 3, Bet, itu sorry gini gini, gue perjelas. Sebenarnya kan Nah, clinical program itu datanya itu kan sama kayak dokter productivity. Cuma bedanya clinical program ini kita unit-unitnya dipilihin, unit-unit tertentu aja, gitu kan. Dan hmm. dan apa namanya, namanya doang lah kita bedain di level 1 ini. Level 1, level 2. Jadi kita fokusin kardio namanya ini aja gitu kan. Yang kita fokusin di unit-unit tertentu doang. Kalau misalkan gue ngambil dari dokter productivity list-listnya, terus gue masukin ke sini, apakah bisa, Bet? Hmm. List-list apanya ya? Vin? Sorry. Specialty name-nya. Jadi specialty-nya ini gue ngambil dari dokter productivity misal gitu. Misalkan kardiologi isinya tuh ada apa aja gitu. Gue masukin di sini gitu. Ini Mungkin kan nggak, Bet? dengan list dokprot yang sekarang dia punya juga udah kanok ya. Jadi udah mengikuti yang terbaru. Jadi yang dulu lu pernah desain tuh, yang dokter Melvin Oh, dulu, ya, itu kan ya. udah nggak akurat
gitu. Hmm. Nah, jadi maksud gua kalau dulu kan contohnya nih ada kardiologi nih specialty group name. Ada apa sih Mm-mm. isinya? Ada kardiologi A, B, C, D, E. Nah, itu yang harus lu collect gitu dan lu taruh di sini kalau lu pengen samain. Iya, kalau itu pengen gue samain kan. Tapi Heeh. kalau misalkan kita mau ngikutin data, soalnya finance itu udah diisi finance secara budget ya, Bet. Budget tuh dia Mhm. udah bikin angka yang baru tuh. Bukan angka baru, maksudnya mapping yang baru. Mapping yang udah di-unlock. Jadinya secara finance, kemarin hasil meeting finance, mereka tuh udah nggak ada lagi onkologi, sama nih. Jadi udah cocok nih angka actual sama budget nih. Eh, Secara finance budgetnya masukinnya radiasi onkologi, jadinya onkologinya jadi kosong. Kayak gitu. Nah, kalau gitu, apa yang gue masukin di sini, kalau gitu harus sesuai sama yang budget finance juga nggak sih, Bet? Wah, gua nggak tahu Sesuai itu. Gua sesuai nggak hardcode-nya tahu gitu. sih. Maksudnya Maksudnya lu mau supaya nyamain sama mereka apa enggak gitu datanya atau eh, gimana? le- data finance itu sama kayak data dokprat nih yang dilepas tuh, yang di-unlock. Tadi gue udah cocokin sekilas. Oh iya ya, Nah, Dokprot itu benar sama. iya, jadi kalau gitu kan data yang di sini, mappingan sini, gue harus cocokin sama dokprat kan, kalau gitu kan ya. Misalkan kardiologi, isi kardiologi ada apa aja di dokprat, gue masukin di sini gitu kan, Bet. Bener gak, Bet? Gue nanya ya, gue diskusi ya. Sebentar gua masih belum nangkep. Ini contohnya, Bet. Ini kan dokpratnya ya. Tapi udah gue excelin aja. Misalkan kardio. Intinya di Dokprot itu dia lengkap, Vin. Iya, dia full kan datanya kan. Heeh. Heeh. Nah, kardiologi, untuk kardiologi, di sini kan dokter ada kardiologi sama cardiac surgery. Otomatis kalau Heeh. gitu, gue tetap sama nih untuk kardiologi, gue isinya kardiologi, cardiac surgery gitu kan, Bet, Oh. di sininya. Terus, nah, terus untuk yang apa namanya, women and children itu juga sama. Misalkan women and children ini kan baca yang gampang gue deh, neurologi, Oke. neurologi. Oh gitu gue tetap sama di sini neurologi sama neurosurgery. Nah, tapi untuk onkologi, gue kalau onkologi, Bet, kalau ininya gue kosongin, specialty group name gue kosongin, gue blank, gue isi specialty name ini boleh gak, Bet? Boleh, Bener nggak boleh. maksud gue? Jadi, Ah, jadi hasilnya gini, Bet. Jatuhnya, Bet. Misalkan ya, contoh ya. Ini, nah ini isinya yang ini. Nah, ini specialty name semua ya Iya, yang di kolom. Nah, boleh kayak gini. Jadi lu isinya manual, Vin. Sebentar, onkologi. Iya, boleh kayak gini, Vin. Benar, ini. boleh ya. Heeh. Kalau gitu, yang muncul onkologi di Power BI, isinya ini semua. Gitu ya, Bet. Onkologi di Power BI. Betul. Tapi ini pada intinya ini kan sebenarnya internal medicine. Tapi dia ini kan harusnya internal medicine kan, Bet. Harusnya. Iya, coba lu tulis dulu internal medicine. Contoh ya, ini neurologi. Harusnya kan, yang reflect. Nah, begitu di Power BI misalkan ini onkologi. Gua klik clinical programnya onkologi gitu. Oke. Nah, yang muncul itu isinya di sini internal medicine, bawahnya specialty-nya gitu ya, Bet. Betul. Betul, Vin. Kayak gitu. Oh, bisa kayak gini ya, kalau gitu ya. Bisa, benar. Jadi ini sesuai yang lu masukin. Hmm, oke. Karena Oke. kalau kan tadi dibilang ontologi dimasukin manual, jadi aneh, Vin. Nggak nyambung. Hmm, Ntar onkologinya, oke. ntar, iya ini internal medicine masuk ke mana? Onkologi atau itu? Oke. Jadi gue ngikutin craft group aja ya, craft group sesuai sama ini ya, apa adanya ya. Heeh. Intinya Oke. kalau lu masukin specialty di H, ya dia akan jadi subnya aja yang masuk. Tapi kalau lu masukin di F, ya dia anak-anaknya ikut masuk subnya. Oke. Oke.
Nanti ini besok gua coba deh. Heeh, heeh. Coba. Oke. Nah, terus untuk yang ini oke lah, Bet. Nanti gue coba dulu. Untuk yang clinical Tapi outcome. ada concern nggak, Vin? Sorry. Ada concern Hmm? nggak dari ini? Maksudnya tadi kayak lu bilang double lah atau apa something. Nah, gue nggak tahu maksudnya apakah nanti akan ada impactnya nih ke report yang lain. Gue lebih ke arah gitu sih, Bet. Bukan report yang lain, Lu maksudnya impact ke, maksudnya ini kan ke clinical itu nih, ke mapping yang lain ya, misalkan ke apa namanya, gue nggak tahu soalnya. Udah nggak maksud gue sih agak susah jelasin ya, tapi gue ada kekhawatiran, takutnya once gue bikin ini specialty, masukin kayak gini nih, terus heeh. gue khawatir angkanya malah double-double atau gimana gitu. Nah itu kan yang gue bilang waktu itu, coba sampling satu, Vin. Contoh nih, misalnya kedapatan nih, lu masukin internal medicine, ada tuh di atas tuh, Hmm. ada cover internal medicine, anak-anaknya ada internal medicine, hematologi dan onkologi. Nah, lu coba tembak aja subnya lagi di situ, internal medicine, hematologi. Enggak. Ngerti nggak, Bos? Bah. Tapi maksud gue ini kan soalnya kan keterbatasan dari apa refreshnya H+1 juga kan, Bet. Jadi kan gue harus besoknya lagi gitu. Nah, maksud gue nggak ada UAT-nya, Bet. Soalnya kan itu juga H+1 nembaknya kan ke production kan. Nah, kalau misalkan Iya gue sih. kerjain, misalkan sekarang 24, mesti besok, besok agak, misalkan besok, oh salah ternyata, gue mesti coba lagi, tembak lagi, balik lagi 26, 26 terus nggak bisa lagi Iya, 27. ngerti, ngerti. Heeh, Lu, takutnya pas masuk udah dipakai semua data gue gitu. lu info ke gua aja. Misal nih besok mau reload nih, takutnya datanya masalah. Jadi gua bisa prepare, nanti gua reload dari job gua. Kayak gitu. Reload tuh Jadi maksudnya nggak refresh nunggu. manual gitu. Iya, gua refresh manual. Oh, boleh, boleh, Paling boleh. gue manualin. Jadi nggak nunggu sampai H+1. Cuma yang bisa lu coba tes, itu yang kayak tadi gue bilang. Contoh, nanti ada yang F2 internal medicine. Pak, internal medicine hematologi masuk dong, pasti kan. Nah, lu tembak Hmm, aja, sub lagi tuh. Internal medicine hematologi. Double nggak? Gitu. Kalau nggak double ya berarti aman. Tapi hmm. kalau misal double, berarti lu harus, nggak boleh begitu, Vin. Lu mesti masukin satuan tuh. Ngerti nggak? Jadi Satu kayak lu maksudnya, nggak boleh taruh internal medicine di situ. oh ini Lu nggak mesti boleh taruh. naruhin anaknya satu-satu. Iya, kalau misalnya berarti lu mesti taruhin ini internal medicine tuh ada apa aja sih isinya? Oh, ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, lu taruh di H-nya. Nggak nggak maksudnya? Kalau Enggak. double. Nih, contoh-contoh. Lu buka ke ini deh, master datanya. Internal medicine. Nah, Iya, lu filter. Ya, isinya ada apa aja. nih. Nah, nih kan, ada banyak kan. Kalau Heeh. misalnya double, berarti lu di sini harus taruh satu persatu. Anak-anaknya tuh yang A, copy paste, exclude yang hematologi. Tadi mana tuh hematologi? Supaya dia nggak ke double. Apa tadi Oh, namanya hematologi ya? ini Yang paling bawah nih. 281. Iya, gitu. Paham nggak maksudnya? Di sininya jadi gue bawahnya taruh banyak gitu. Iya, ya Untuk begitu yang caranya. untuk yang Kalau di misal internal kita, medicine. kalau lu pengen taruh, ini kalau case-nya double. Tapi kalau ternyata masuknya cuma satu, walaupun lu taruh gitu ya, ya udah sikat aja, Fit. Hmm. Supaya muncul I- onkologinya kan gitu kan, supaya onkologinya nggak nol gitu kan. Iya, iya. Dan supaya nggak double sih tadi. Lu takut internal medicine hematologinya double kan? Begitu kan? Iya, iya. Jadi Itu. ada di onko, ada juga di part yang lain juga gitu, Bet. Iya. Opsi yang pertama ya tadi lu coba dulu sampling. Kalau misal nggak double ya aman. Tapi kalau double ya lu mesti taruh subnya ke situ. Exclude hematologinya berarti. Kayak gitu, Fit. Oh, oke. Besok ya kita coba ya, Bet ya. Ya udah nanti info aja kapan bisa, nanti gua refresh manual. Boleh, boleh. Heeh. Oke, oke. Oke, ini clear, besok kita coba ya, Bet. Nah, terus Oke. un- Ini untuk yang aman ya, Fit? iya besok nanti gue coba, Bet. Untuk yang clinical outcome, eh gimana, Bet? Kalau clinical outcome, ini kan sebenarnya kita apa namanya, ada tambahan ya, ada tambahan dan pengurangan ya. Sorry. Oke.
2000, nah ini 2025, sorry Oke. ini 2025, ini status Oke. 2026-nya nih, ini 2026. Ini ada yang kita Hmm. delete, ada yang kita revise rumusnya, kayak gitu. Hmm. Lebih ke arah situ doang sih, Bet. Jadi, nah untuk di dashboardnya, waktu itu kan seingat Hmm. gue, untuk dashboard clinical outcome, waktu itu kan lu minta tolong ke kita kan supaya update di Excel-nya kan untuk clinical outcomes kan. Ah, ah. Ah, Nah, ah. misalkan kita udah update di rumus di Excel-nya, Ah. pertanyaannya apakah itu ngaruh ke sini-sininya nih, Bet, rumus-rumus yang di sini-sini nih. Gue apakah itu otomatis apa enggak gitu. Oh, Pertanyaan gue gitu enggak sih, sih, Bet. Vin. Coba lu Ini buka Excel deh. Oke, oke, paham. Excel ini ya. Seharusnya ini udah gue bikin automate sih, Vin. Jadi lu tinggal tambahin aja. Nah, Dan ini critical outcome-nya kan. Ada tahunnya ya, nggak? Tahun bulan. Nah, lu tinggal tambahin di bawahnya. ini kan Jadi, Juni 2025 nih terakhir. Tinggal tambahin. nah, berarti di Juli harusnya udah nggak ada data tuh. Bener ya? Kurang lebih gitu. Kalau gitu nanti Nah, di tinggal Juli. tambahin yang data-data ke bawahnya kan gitu kan, Bet, maksud lu kan. Betul, betul. Nah, pertanyaannya, misalkan gue tambah nih, jatuhnya kan ini di 2026, itu kan kita ada perubahan kan, Bet. Ada perubahan dan penambahan ini nih, ada yang diubah rumusnya, ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Nah, untuk yang diubah dan seterusnya, pertanyaannya, yang bawah-bawah ini apakah otomatis apa enggak, Bet? Setelah gua ganti Excel Yang, ini, setelah gua update yang Excel ini, udah, otomatis ini ya. ya, yang udah existing itu harusnya aman, Vin. Coba lu balik Existing ke emang. Excel tadi. Exist. Oke. Nah, rumus yang lu bilang itu kan maksudnya ini nih, yang kolom E ya. Tadinya 80% jadi berapa persen gitu kan. Iya. Angka-angka itunya kan, bukan ngerubah logik dasar yang gue hitung kan. Angka-angka eh ini ya kan. ad- Targetnya ad- berapa. untuk yang baru gue nggak tahu ya, Bet. Kalau yang lama mungkin, yang revise mungkin bisa ininya kan targetnya. Tapi kan untuk yang baru, karena kan ada yang baru nih, Bet. Ada yang new nih. Nah, dia pakai perspektif kayak gini. Terus improvement ini AHSS gitu, Bet. Oke. Targetnya 70%. Nah, ini apakah hanya sebatas untuk kita update aja gitu? Nah, coba balik ke Excel lagi, Vin. Paling yang baru-baru ini doang, Bet, yang perlu diinin Ya, kan. iya. Overall sih sebenarnya sama, Vin. Kalau ada yang baru, tinggal lu tambahin aja clinical outcome-nya, indikatornya di kolom D. Oke. Ya kan, misalnya tadinya ada 3 nih, ya lu tambahin aja sekarang Mm-mm. ada 4 lagi. Jadi satu lagi apa namanya? Ya lu tinggal Oke. taruh di situ. Nah, overall logiknya mengikuti. Targetnya berapa persen? 70. Lu taruh aja. Sama template-nya. Oke. Gitu. Nah, tapi untuk yang baru ini, Bet, yang baru-baru ini, nah, masuk ke sininya, itu logiknya gimana tuh? Karena kan yang baru kan, Sama. dia Sama. otomatis. Otomatis. Dia akan mengikuti dari logik yang udah pernah dibikin. Ini dengan Oh, catatan kalau misalnya sama nih template-nya, Vin. Ada target gitu kan. Di template-nya kan kayak mm-mm, tadi kan. Target mm-mm. berapa persen, ini berapa. Lu masuk template sama, logiknya akan mengikuti. Paling gua nggak tahu nih, lu info ke gua nih, ada logik baru yang lu mau define gitu. Kalau misalnya untuk ini kalau kan yang ini nih khusus nih, gua pengen logiknya diapain. Lu bisa info ke gua. Oh, itu Yang new baru tadi. kita info ya. Iya. Tapi kalau misalnya Oke, lu cuma, oh ada penambahan outcome baru nih, targetnya berapa persen, ya lu tinggal taruh aja di template. oke, oke. Itu. Oke, yaudah besok nanti gue coba buat yang ini kalau gitu ya. Nanti Heeh, besok gue info ke lu ya, Bet, kalau gitu ya. Buat yang boleh, clinical boleh. program sama yang clinical outcome ya. Jadi nanti gue update dulu di clinical outcome-nya. Habis itu pakai data terbarunya, data 2016. Nanti tinggal diinfo aja ya. Untuk yang baru, Iya, itu yang butuhnya kayak gimana ya untuk di functionnya, logiknya ya. iya, iya. Oke, Kalau lu taruh sama ke template mah ya sama aja, Vin. Cuma persentasenya dong berubah.
pasti Mm-mm. terrefleks yang sama ya. Oke, ya wes Bet, itu dulu deh kalau gitu. Oke, Nanti siarnya dua besok itu kalau ya. gitu, siarnya 2 itu. Oh, oke, aman Ya sih rusuh banget harusnya. ya. Iya, gue kira apaan. Ya udah, lebih ke arah situ sih Bet. Berarti Tapi, clear ya, Pak? mm-mm. Oh iya Bet, satu lagi. Kalau gitu confirm ya Bet, memang kalau gitu di clinical itu, Oh, di clinical itu ini, memang kita nggak bisa yang specialty itu kan, kalau gitu kan. Sorry, yang nggak bisa kan. eh, mapping rumah tadi ya. Yang ini Bet, yang jadi specialty 2, terus dibalik ke clinical program gitu, nggak bisa ya? Karena dia akan overlap gitu ya, overlapping gitu ya. Iya, Confirm ya. harusnya sih nggak bisa dia jadi double waktu itu ya angkanya. Mm-mm, Sistem mm-mm. ya. Lu pernah coba kan waktu itu? Iya, Oh, waktu itu nggak bisa jadi ke sum up gitu. Waktu itu emang confirm ya kalau gitu. Jadi iya. ke clear Kalau juga misal semuanya. mau, iya, harus dirubah strukturnya sih, Vin. Gua harus bikin ulang kalau kayak gitu. Karena desain awalnya kayak gini. Mm. Yes. Iya, Iya, karena kalau strukturnya diubah ulang itu kan nanti impact ke report yang lain juga kan. iya, ntar kena semua. Oke, nanti itu gue confirm. Jadi pakai mapping yang lama kalau gitu kan. Besok coba aja, Vin, ntar info ke gua. Kayak putus deh. Sebentar. Halo, Buki. Halo, 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 halo. Oh, putus sinyal. Halo, 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 halo. Halo, halo. Sorry, sorry, putus, Vin, tadi. Iya, gue keputus ketendang gue tadi. Ya Oh, udah, ya udah udah paling aman. dari gue gitu doang sih, Bet. Jadi paling besok aja ya kita coba update ya. Ya udah, Mm-mm. berkabar aja, Vin. Nah, Siap, siap. Baik, Pak. Berarti sudah clear ya, udah. Pak Kevin? Dari saya cukup Berarti sih. besok, ya, baik, Pak Albert. Berarti besok Pak Kevin akan konfirmasi ke Pak Albert setelah datanya di ini ya, di dulu di covernya tadi, baru nanti tesnya bareng sama Pak Albert ya. Iya, oke. Iya. Ya, oke. Kalau gitu saya izin akhiri meetingnya sore ini. Nanti kalau hasil tesnya sudah oke, berarti PR-nya boleh kita close ya. Kita completed Kevin ya. Oh, Mbak, suaranya putus-putus, Mbak. Ya, suaranya agak kecil ya. Nah, sessionnya Suara agak kecil ya, Bu Kiki. Ya, paham sih, Vin. Overall dari Bu Kiki bilang, ya kita coba tes dulu besok gimana hasilnya. Besoknya sama gua. Itu aja sih paling. Halo, halo. Ya, putus lagi. Sinyalnya bentar. Halo, halo, halo. Halo, halo. Kedengeran nggak suara saya?